Hai everyone, kembali lagi di video kali ini. Di videoku kali ini aku akan membahas cara membuat web app dan web app gratis tanpa hosting, tanpa domain, dan menggunakan Spreadsheet sebagai database-nya. Oke, yang pertama kali kalian perlu tahu adalah kita akan menggunakan platform dari Google, yaitu platform namanya AppScript. Ini ya, AppScript ini. AppScript ini nanti bertugas atau berfungsi sebagai tempat kalian nge-deploy kode-kodenya. Dan disclaimer, di video kali ini aku hanya akan memberikan cara kalian bisa nge-deploy di AppScript dan menggunakan Spreadsheet sebagai database-nya. Aku tidak akan membuat tutorial untuk coding dari awal itu gimana, enggak, karena kalian bisa menggunakan AI, karena aku pun juga pakai AI untuk membuat sistem-sistemanku sendiri, ya kan? Oke, jadi yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah kalian login atau daftar dulu di scriptgoogle.com ini. Kalau sudah login, sudah login. Yang kedua, setelah kalian melakukan login dan juga login atau daftar di Script Google, kalian bisa masuk ke bagian Spreadsheet Google. Di Spreadsheet Google ini silakan tambah spreadsheet baru sebagai database app kalian. Oke. Nah, ini sudah ada spreadsheet baru yang sudah aku buat. Kita beri nama dulu. Oke, kemudian di sini sebenarnya kalian bisa melakukan itu nanti kita bahas nanti ya. Sebenarnya ini bisa dibuat lebih rapi lah nanti untuk tampilan datanya. Cuma nanti kalian bisa ekspor lebih lanjut aja. Karena di sini fokusnya adalah aku akan memberitahu ke kalian cara untuk memanfaatkan AppScript dan juga Google Spreadsheet untuk membuat web app gratisan gitu ya. Nah, di Spreadsheet ini kalian bisa klik extension, kemudian klik AppScript untuk melakukan connect lah ibaratnya, connect dari Spreadsheet ini ke web app kalian gitu ya. Nah, di sini di AppScript setelah kita menambahkan extension AppScript itu otomatis akan membuka AppScript baru atau project AppScript baru gitu ya. Jadi ada dua file yang digunakan untuk AppScript ini. Yang pertama adalah code.js, ini berperan sebagai backend-nya, dan yang satu lagi adalah index.html yang berperan sebagai front-end-nya gitu. Nah, jadi ketika kalian ngebuat AppScript-nya nanti, itu yang perlu dipastikan adalah menggunakan code.js sebagai backend dan juga index.html untuk front-end-nya itu. Kira-kira sampai sini paham ya harusnya ya. Oke, udah paham harusnya. Kemudian kita lanjut, kita buat yang kecil-kecilan aja. Kalau gitu kita buat app kecil-kecilan. Aku akan pakai Cloudeo untuk membuat app-nya gitu ya. Nah, di sini aku sudah memasukkan backend dan juga front-end-nya yang udah aku buat. Ini semua pakai AI, jadi kalian nanti bisa explore pakai AI untuk membuat code JS-nya atau juga index.html-nya. Tapi yang perlu kalian garis bawahi adalah ketika kalian memberi prompt di AI, pastikan kalian memberitahu kalau kalian ini mau ngebuat AppScript menggunakan Google AppScript. Biar AI-nya tahu yang perlu dibuat itu filenya kode untuk file mana aja, file untuk code.js dan juga file untuk index.html-nya. Karena kalau kalian nge-prompt biasa, AI itu akan membuat file menggunakan ya struktur dasar dari file-file app lah ya, kayak index.php atau yang lain-lainnya gitu. Jadi kalian perlu melakukan prompting, memberitahu bahwa ini akan digunakan sebagai web app untuk Google AppScript gitu ya. Nah, sekarang ini udah ada. Kemudian kalau misal ini udah selesai, kalian sudah selesai, kita bisa lanjut ke bagian other project. Ini kan deploy aja, deploy, new deployment. Pilih yang web app, new description, ini terus saja.
sama. US Access ini kalau misal kalian ingin bisa dibuka oleh banyak orang, kalian klik yang anyone aja, anyone, kemudian deploy. Otoris saja, kalian izinkan aja kalau misal dia minta. Nah, ini kode ini adalah kode yang akan ngebuat atau ngebuka. Ya, ini adalah kode yang akan kalian buka untuk membuka web scriptnya. Ya, bukan kode, sorry, link. Jadi link ini adalah pengganti domain kalian gitu ya. Aja. Nah, muncul gitu. Oh ya, oke, jangan lupa untuk ngasih nama projectnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini sudah ada, ya kan? Sudah terlihat, ini bisa jalan. Coba kita tambahkan transaksi di sini. Oke, nominal 10.000. Nah, udah masuk di sini nominal. Terus gimana kita ngecek datanya udah remote atau tidak atau belum di spreadsheet? Buka aja spreadsheet. Tuh, dia muncul, ya kan? Muncul di sini. Sebenarnya bagian ini harusnya bisa kalian rapikan lagi. Silakan explore lagi menggunakan AI kalian. Gunakan AI manapun yang kalian mau. Kemudian untuk merapikan tampilan di spreadsheet ini, berhubung karena ini adalah tutorial saja, contoh saja, jadi aku tidak akan merapikan bagian ini. Nah, itu tadi, ini adalah web app, bisa dibilang web app cash flow untuk pemakaian sehari-hari punya aku. Itu kayak gini, ada anggaran, ada lain-lain, kalian bisa melakukan banyak hal. Ini juga udah responsif, by the way, udah bisa kalian responsif gitu. Nah, ini jadi di tampilan mobile pun juga udah oke, nggak masalah. Oke, kemudian mungkin ada pertanyaan, tapi apakah link ini juga bisa dibuka oleh orang yang tidak login di script-nya? Bisa, tentu bisa. Makanya tadi waktu kita ngebuat new deployment, ada pemilihan akses, kita pilih yang all access ya kayak tadi ya. Gitu. Kemudian gimana kalau misalnya ada perubahan dalam coding, kalian mau merubah codingan kalian, berubah aja bla bla bla, misal anggaran ini bagian sini, atau anggaranmu ini finance flow ini ganti aja, kita coba ganti ya. Keuangan, deploy, new deployment, deploy. Apakah akan ada perubahan di sini? Harusnya ada perubahan di sini ya. Wait, tuh. Jadi setiap kali kalian melakukan deploy, pastikan dia new deployment, itu yang satu. Yang kedua, URL-nya setiap kali kalian deploy akan berubah. Itu yang perlu kalian tahu. Jadi pastikan kalian menggunakan URL yang final gitu ya, bukan URL yang lama, karena URL-nya tiap kali kalian new deploy akan berubah. Ya itulah kekurangan ketika kalian menggunakan domain yang bukan kalian beli sendiri. Namanya juga domain gratisan, jadi mau nggak mau gitu kan ya. Oke, cuma tenang aja untuk datanya itu pasti aman. Datanya aman, data yang sudah di-input itu aman, cuma hanya pada linknya saja yang berubah ya kan, datanya aman.
Ini kita coba dari incognito, kita buka pun juga bisa. Oke. Nah, jadi inilah cara untuk kalian bisa membuat web app gratis tanpa hosting, tanpa beli domain, dan juga responsif dan juga banyak actionnya, misal banyak fitur-fiturnya. Kalian bisa benar-benar nge-custom sendiri fitur-fiturnya. Silakan kalian mau bikin kayak gimana fitur-fiturnya. Ini hanyalah contoh, kalian silakan explore aja. Kemudian menggunakan Google Sheets sebagai database-nya gitu. Dan ini juga online, bisa diakses di mana saja. Walaupun kalian tidak login, kalian tetap bisa mengakses web app kalian. Ini pun juga kalau kalian mau juga bisa memakai portal login gitu ya. Jadi silakan explore Google Apps Script ini adalah salah satu Google Workspace yang bagus untuk dieksplor. Jadi saya sarankan untuk kalian melakukan explore pada Google Apps Script ini. Untuk mungkin kalau kalian nggak bisa ngoding, kalian bisa pakai AI untuk membuat codingannya itu. Ini pun juga saya memakai AI Claude full dari backend sampai frontend-nya juga. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah melihat atau menonton video ini sampai selesai. Klik subscribe dan juga komen, serta klik tombol like, dan juga bagikan kalau misal kalian ingin membagikan atau merasa video ini berguna untuk kalian. Terima kasih.